Itu kan berarti saya mengambilkan kalau disabilitas ya sama kayak orang normal lainnya, bisa diajak bercanda, bisa asik kalau kita mau deket, mau kenal gitu. Memang aku bukan orang yang sempurna, tapi insya Allah aku bisa menyempurnakan hidup kamu. Kemarin waktu deketin pakai dukun mana mas? Saya nggak mau pakai dukun mas, pakai rasa iban. Dah, terus mundur. Oke, lantai kanan, 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 kanan. Oh, sip, sip. Jangan kunci stang mas, biar gampang tapi pindahinnya. Model hari ini. Iya. Mas Ani bisa kesini? Bisa. Nggak usah dipaksa mas. Bisa? Beneran bisa? Bisa. Ini. Salah mas. Salah. Ini nggak boleh parkir di sini mas, tapi mas di Vale aja ya? Boleh. Siap, siap. Ini manual otomatis mas. Mancik mas. Rem tangannya angkat dulu. Oke, mas, ini mau dicukur, boleh dilepas dulu topinya. Masih pendek. Apanya mau dicukur? Biar dicukur biar kelihatan lebih sehat gitu mas. Oh, soalnya sakit ya sekarang. Aduh, jadi kelihatan lebih sehat. Iya. Rambutnya kan maksudnya. Ya. Ini terakhir potong kapan? Terakhir potong. Kapan ya? Kira-kira kapan mas? Kira-kira mungkin 2 mingguan lah, lebih. Lebih. Oh lebih. Jadi dirapiin sampingnya, depannya juga dirapin ya. Kayaknya kalau panjang sedikit agak keriting gitu ya. Keriting gitu. Karena rambut saya model-model mie instan gitu. Model-model keriting. Keriting. Oke. Tinggal diserap air panas aja tadi mas. Jadi apa tuh mas? Jadi matang. Oke, terus selain itu, selain dipotong mau diapain lagi? Bisa dicat. Dicat? Dicat. Buat tutup ubannya? Buat tutup uban. Biar nggak kelihatan kayak Goju Satoru gitu mas. Jujutsu Kaisen banget ya. Jadi warnanya kayak Goju, putih gitu. Kayak Zoro. Oke, Zoro maunya. Ya, saya kan pemakan buah iblis. Soalnya saya nggak bisa berenang mas. Jadi memakan buah iblis. Ya udah, berarti mau warnanya kayak Zoro. Zoro. Ijo dong berarti. Ijo. Ijo apa mau biru tadi? Katanya mau biru tadi. Nggak jadi. Ijo aja. Oh biru. Biru bagus sih mas. Biru bagus. Biru bagus. Biru keijo-ijoan gimana? Boleh. Itu modelnya kayak gimana mas? Kayak Frankie. Kayak di model super saya biru, super saya God. Biru. Ya, yang biru. Oke, bisa. Terakhir keramas kapan? Tadi pagi. Oh, oke. Jadi kalau tadi pagi pas di bleaching mungkin agak sedikit sakit sedikit gitu mas. Bisa tahan. Oh, cacat lagi saya tahan mas. Jadi nanti kita bleaching, tapi atasnya doang kali atau mau semuanya sampai samping-samping? Bagusnya masnya gimana yang supaya nggak ngerapetin masnya gimana? Ya kayaknya atasnya aja sih. Ya. Biar nggak terlalu kena kulit lah gitu. Kalau atasnya doang biar cepet dipilok aja mas. Kalau dipilok nanti takut. Jangan dong, jangan. Ini netizen jangan marah ya, saya dipancing terus ini. Hari ini ditemenin sama istri. Tapi istri ini udah oke, mau diwarna-warna gitu udah oke, nggak apa-apa. Oh, oke. Oke. Dia mah nurut aja bang. Nurut aja ya. Kemarin waktu deketin pakai dukun mana mas? Saya nggak mau pakai dukun mas, pakai rasa iban. Pakai rasa. Tuh, Mas Yono pakai rasa iba, jangan pakai dukun. Mas Yono pernah nyariin dukun soalnya. Nggak bisa, muka kayak gitu, dukunnya aja takut.
Mas, boleh nggak poninya aku pendekin lagi? Boleh. Soalnya tuh yang sekarang kayak panjang pendek terus jadinya bolong-bolong gitu. Yang bagusnya gimana sih Mas? Yang bagusnya aja. Mas Dan kan pernah ke kapten ya? Iya. Nah, Kapten. mungkin maksudnya pernah nemu kesulitan nggak sih? Oh, oke. Kapten Ke nyalon lah ya, lagi potong rambut ya. Pernah ada kejadian lucu gitu nggak? Apa pernah ditolak? Sorry Mas, nggak bisa motongin. Saya pernah pas mau potong rambut itu ditinggal beli rokok, orangnya nggak balik-balik ya potong. Seriusan? Serius, bukan di kapten tapi Kalau di kapten ngomong Mas. oh, Nggak balik-balik. nggak balik-balik. Terus Masnya Mau keluar masuk pita ke sebelah itu udah dikerjain? udah dikerjain. Kalau kayak gitu mestinya kalau ada yang mau nyukur lagi masih nyukur kayak Mr. Bean itu. Bisa sih nyukur sendiri, tapi modelnya cuma satu, Ronaldo botak. Merlowati. Terus akhirnya gimana itu setelah ditinggal? Ya, dengan sabar menunggu selama 6 jam Tapi itu setelah sudah terkenal apa sebelum? sebelum. Oh, jadi orang memang lihat siapa Mas Dani ya? Ya, jangan kan gitu, bahkan cewek-cewek pun gitu. Oh, istri sekarang begitu? Dulu sebelum terkenal kagak ada yang mau. Jadi kalau sekarang udah terkenal, duitnya ada, baru ada beberapa gitu ya? Ada. Dulu pas saya SMA nembak cewek aja pernah dibilang, kamu gila ya nembak aku. Emang dulu nembak ceweknya gimana? Pakai bunga? Ya langsung ngomong aja, mau nggak kamu jadi cewek aku gitu kan. Langsung dijawab, kamu gila kan? Padahal enggak kan? Aku langsung shock gitu, langsung sedih. Aku ini gila apa cacat gitu. Aku ini gila apa cacat gitu. Dan itu cewek pertama dan nggak ada lagi yang ditembak, baru sama istri yang sekarang? Iya, istrinya sekarang pun istrinya nembak aku. Oh iya? Iya. Dibawain apa Mas waktu itu? Dulu itu main psikologis, main rasa kasihan, bener rasa kasihan. Kan setelah berkali-kali ditolak cewek, saya punya prinsip cinta itu nggak perlu dicari, tapi perlu dijebak. Dijebak gimana maksudnya? Jadi main psikologis, aku dulu pernah ditolak cewek gini, terus pernah diludahin orang, jadi kan dia kasihan. Apa dia jangan-jangan tulang masuk aku harus merawat dia gitu. Nah iya, jangan dia nembak, begitu nembak mumpung dia mau nih daripada hilang. Daripada berubah pikiran. Langsung ngajak kawin aja. Jadi kawin udah berapa lama nih? Udah hampir 7 tahun. 7 tahun? Udah ada buah hati? Ada anak satu. Cowok cewek? Alhamdulillah cowok. Terus gimana dia? Udah umur 7 kan berarti udah mulai ngerti dong? Bapaknya beda mungkin dari bapak-bapak yang lain? Enggak? Anakku baru umur 6 sih. Tapi alhamdulillah yang saya takutkan pertama kali kan, saya bahkan pas malam pertama itu nggak langsung malam pertama, nangis dulu. Saya takut kalau punya anak malu, punya bapaknya kayak aku. Ternyata dapat punya anak anugerah. Anak saya sangat bangganya sama saya. Kata-kata pertamanya aja ayah cacat. Nah, Dan dia kemana-mana selalu bangga gitu. Kadang cerita ke teman-temannya, bapaknya stand up gitu. sama teman-temannya dibully nggak? Benar ada pertanyaan gini, bapakmu kok nggak bisa jalan? Dia dengan jawab santainya, bisa kok pakai kursi roda muter-muter kayak biblet gitu. Ini lagi sedih loh Mas. Emang jawabannya gitu. Oh iya, oke. Berarti dia ada jiwa komedinya juga ya? Mungkin. Tapi kira-kira kalau dia mau jadi stand up comedy juga? Saya bebaskan deh. Dia mau jadi apa aja, pokoknya nggak negatif. Mau jadi stand up, penyanyi, ya pokoknya gerakan-gerakan yang positif saya dukung, kecuali positif narkoba. Kayak temennya ya? Terus mau punya anak kedua? Rencana satu aja dulu, nanti nunggu agak besar lagi, baru anak kedua dari istri yang kedua. Kalau kenal Dani, kalau Dani itu asli iseng banget. Iseng banget? Iseng itu aku pernah nonton Dani ya, kan dia emang harus bisa jalan. Dia bisa di mall, dia teriak-teriak, tolong saya dimarahin sama ibu-ibu.
Tapi jahil itu memang dari kecil. Nggak tahu ya, tiba-tiba muncul sendiri. Kayak zaman saya sekolah itu, saya suka tidur di kelas dulu. Ditanya guru, kenapa tidur di kelas, sakit? Bener, gurunya nggak berani hukum. Kalau sudah hukum keliling lapangan gimana? Nah, gurunya kena asap dan di... Tapi aku punya anak juga, bedanya 6 tahun, agak jauh juga. Anaknya udah 2 tapi dua-duanya cewek kalau aku. Sama, bedanya jauh. Mungkin mau dijodohin, Mas? Jodohin ya? Ya, Boleh aja. sama saya. Loh, sekarang cukur berapa lama sekali? Selalu ke barber apa? Sekarang selalu ke barber biasanya. Kalau saya waktu di Surabaya selalu di Kapten. Oh, ke kapten? Iya. Wih. Karena waktu di Surabaya kaptennya kan ada kayak tempat cukur anaknya buat bermain kayak mobil-mobilan. Iya. Karena saya suka cukur di situ. Dari semenjak belum COVID udah di situ ya? Sebelum COVID udah di situ. Tapi kan masih di Malang, berarti khusus. Khusus. Dia berapa Kehormatan nih. Dia berapa bulan sekali ke Surabaya untuk cukur di Kapten Surabaya. Yang di mana, Mas? Di Jalan apa? rumah saya kan kalau di Surabaya di Dharma Sadamas dekat Galaxy Mall itu. Dharma Husada ya? Oh. Ya, istri saya dulu itu saya waktu saya kompetisi di Kompas. Nonton? Dari haters, habis itu jatuh hati? Dari haters, terus dan kemudian saya ngisi acara, dia nonton. Waktu saya pulang kan saya nggak dapat tempat duduk, dia kasihan awalnya. Dia ngasih tempat duduk ke aku, dia katanya lihat aku kok kasihan, diseret-seret sama supir saya kan tatoan. Dulu dikira dipalak, padahal saya vale. Iya. Kebanyakan nonton drakor. Begitu kenal saya, emang nggak pantas dikasihani katanya. Harusnya dia kasihan sama dirinya sendiri. Ayah saya difabel juga, jadi pas lihat Mas Beri itu dulu lihat ayah saya punya Dex. Oh, ayahnya istri ini Difabel juga. Jadi dari dulu selalu bantuin ayah kemana-mana gitu. Jadi kalau ketemu disabilitas sudah gak canggung lah. Jadi waktu mau melamar nggak ada penolakan dari pihak keluarga sana juga. Nggak mungkin. Menginginkan yang terbaik lah pasti buat. Pertama lihat dia difabel punya anak dan pacar anaknya difabel, kamu wah sama, kamu jagel gitu. Ya maaf, saya pikir tuh udah kayak toleransinya tinggi gitu. Enggak juga ya? Enggak juga. Oh. Tapi nggak salah, karena kan pasti orang tua mau yang terbaik pasti. Benar. Cuman bridging kita tuh halus. Ya kayak dagang barang lah, harus dipromoin dulu. Kayak dari mau di TV, aku mau tampil ayah, kayak kalau Setel TV. ayah ada orangnya mau motivasi kayak gitu-gitu. Terus bawa ke rumah main jadi temen. Nah, Awalnya ini temen aku ayah, nggak langsung pacar. Walaupun sesama difabel, enaknya punya mertua yang difabel dulu itu ngobrol bisa nyambung masalah kesehatan. langsung klik ya. Langsung klik. Tentang kaki lagi sama ya. Saya bisa tanya, Pak udah berapa lama pakai kursi roda? Udah 5 tahun. Wah, berarti Bapak junior saya. Apa? Ya lika-liku hidup lah. Kalau kita juga nggak langsung bisa diterima sama pihak sekitar, pihak keluarganya istri pertama. Berkali-kali mau kita putus nyambung juga. Siapa yang putusin? Ya istri, tapi aku berhasil meyakinkan gini. Ya sudah, kalau kamu mau putus silahkan. Tapi kalau mau berjuang, kita perjuangin sama-sama. Memang aku bukan orang yang sempurna, tapi insya Allah aku bisa menyempurnakan hidup kamu. Ternyata nyesel. Oh, kira dia nyesel. Dia ngelamar, pas mau lamaran itu kan saya anak tunggal, ibu saya udah meninggal duluan. Hari lamaran itu saya meninggal, jadi
udah pesan-pesan ke Dani, udah ternyata udah kayak berdoa dulu, tiba-tiba tiduran, udah pesan-pesan saya. Jadi itu yang kita putus karena saya keluarga besar saya kan nggak tahu saat ayah saya udah terima nanti kamu merawat ibu terus merawat ibu terus merawat ayah merawat suami kamu bahagia kapan, tapi saya pasti galau. Itu kan hancur banget karena saya anak tunggal, tapi dia kalau orang bilang dia orang terlemah hidupnya ini, tapi dia satu-satunya orang yang nguatin aku saat itu karena dia ngomong gitu. Akhirnya aku yakin kalau dia aja kuat ngadepin semua masalah cobaan itu, kenapa aku nggak yakin sama dia? Dia nguatin aku sampai jadi sekarang karena dia. Jadi memang bukan di mulut aja, tapi kelakuannya juga mendukung kan? Iya. Walaupun agak jahil-jahil dikit. Ya itu kan pemanis ya nggak sih? Pemanis. Ya karena saya waktu sekolah di SMP dulu, biarlah kita sesama teman-teman yang disabilitas yang cacat kayak saya gini, ya biasanya gini. Karena menurut saya itu komedi adalah cara kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Masalah terberat dalam hidup kita menurut saya adalah rasa tersinggung itu. Ketika kita sudah berdamai, kita nggak mudah tersinggung. Jadi separuh masalah hidup kita udah hilang. Jadi yang separuh lagi masalahnya tinggal duit. Kalau masih udah sering motongin disabilitas ini. Ini pertama kali sih. Gimana, asik? Asik. Nggak ada bedanya lah. Iya, itu kan berarti saya menggambarkan kalau disabilitas ya sama kayak orang normal lainnya, bisa diajak bercanda, bisa asik kalau kita mau deket, mau kenal itu. Kadang kan orang itu takut kenal untuk sama disabilitas karena takut nanti tersinggung. Oh nanti kasihan. Itu yang membuat kita punya gap, punya jarak. Jadi disabilitas kayak saya yang kalau saya ngomong saya ini cacat gitu ya, punya dunia sendiri yang dikucilkan sama orang lain. Kalau misalnya orang lain mau terbuka, kita juga terbuka kok, juga asik. Kalau kata orang nanti takut dihujat, selama kita ditemenin, selama kita asik, ngapain takut dihujat? Hujatan kayak apa-apa gak bisa ngelumpuhin saya. Orang saya udah lumpuh. Kalau ada rasa sesuatu gitu ngomong ya? Rasanya kayak apa mas? Agak perih, gatel. Kalau gini aja udah berasa dingin mas. Kalau dingin belum. Tapi masnya emang suka lihat stand up comedy? Suka, cuman belum pernah nonton langsung. Biasanya lihat di YouTube ya? Iya, YouTube. Saya termasuk yang suka Mas Panji, Mas Radit, Mas Dani, ya suka nonton juga. Bisa aja masih fans lah. Tapi anak-anak stand up itu suportif nggak? Maksudnya kalau ada yang baru mau nyoba gitu? Sangat suportif, pasti. Bukan, wah saingan gua ntar, jangan dah. Gitu. Pasti diajarin ilmunya. Semua kan hampir satu Indonesia punya komunitas masing-masing. Ya kayak Kapten gini, kayak buka-buka cabang di mana-mana. Tapi kan mereka sekarang mikirnya ya, kalau dari saya tuh mikirnya gini, mau terkenal gampang, masuk TV, stand up. Orang-orang mikirnya gitu nggak? Nah, awalnya gitu. Nah, kalau saya mau belajar stand up, jangan cita-citanya masuk TV dulu lah. Cita-citanya lucu dulu. Kalau lucu bisa masuk TV. Masalahnya kan gitu, orang-orang tuh mikir gimana cara gampang terkenal ya, gitu kan. Kalau dari konten-konten TikTok lambat tuh. Tapi kalau udah ke stand up ya bisa gampang terkenalnya gitu. Kalau stand up itu kan kalau saya disukainya karena ilmu praktek kan. Semakin kita coba, semakin kita suka gitu. Semakin kita pelajari, semakin kita pengen nyoba. Jadi kalau belum pernah nyoba, nggak bisa diterapin ilmunya walaupun kamu udah tahu ilmu apa itu punchline, setup, premis. Kalau nggak nyoba ya cuma karena ilmu stand up itu ilmu praktek kayak kita main bola. Bisa terbiasa. Latihan terus. Kalau stand up komedian disuruh milih 5 yang terbaik menurut Mas Dani? Indonesia apa luar? Indonesia. Susah ya. Semua punya kelebihannya masing-masing. Saya nomor kalau mau ngurutin ya, saya 5 suka Tretan Muslim. 5 Tretan Muslim karena MLI.
4. Ajis doa ibu. Ajis doa ibu. Karena ketua stand up. Presiden stand up Indo lah. Presiden stand up Indo. 3. 3 itu Awi. Karena Oh, kalau main what if saya suka what if-nya Awi halus. Oh halus. 2. Nah udah berat nih. 2 Coki Pardidi. Coki Pardidi MLI juga. MLI juga. Kalau nggak Coki Pardidi mungkin orang Indonesia nggak kenal apa itu dangdut. Oh iya benar. Ada benernya. Ternyata bisa seliar itu gitu ya. Yang pertama. Ernest Prakasa. Ernest Prakasa. Kenapa Mas Ernest? Orang yang Ernest. Iya, Ernest itu orang yang pertama kali membuat saya nyemplung di stand up comedy. Oh dia yang suruh? Bukan dia yang dengan saya ngelihat gaya dia berkomedi, saya ngelihat langsung, saya jadi kepingin, wah bisa ya ngata-ngatain diri sendiri waktu itu tahun 2011. Jadi inspirasi lah. Jadi inspirasi. Ini aman? Nggak ada rasanya? Aman? Dingin-dingin doang? Dingin-dingin doang. Wah, lampu saya baru harus disegel ini berarti di web. Bubur web. Ini tuh supaya panas tubuhnya naikin warna bleachingnya. Kesabaranku sudah habis. Wah! One hour later. Ya? Sudah sampai. Oke, terima kasih Mas Dani. Banyak Mas Yogi. Berkunjung, udah mau jadi padahal tadi nggak kepikiran loh mau